Di tengah kabut tebal yang menyelimuti hutan terpencil ini, ada sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Legenda tentang suara merdu yang memanggil para pelancong yang tersesat. Mereka bilang suara itu begitu indah, begitu memikat, sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi, di balik keindahan itu, tersimpan sebuah jebakan maut. Sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Apakah kalian siap mendengar ceritanya? Kisah ini dimulai dengan sekelompok pendaki yang ambisius. 5 orang sahabat yang memutuskan untuk menaklukkan jalur pendakian paling menantang di Gunung Arcapada. Gunung ini terkenal dengan medannya yang sulit dan kabutnya yang sering turun tiba-tiba, menelan semua yang ada di jalurnya. Kelima sahabat itu adalah Ryan, sang pemimpin yang berpengalaman, Maya, navigator yang handal, Dito, si pembawa semangat, serta sepasang kekasih, Farah dan Gilang. Mereka memulai pendakian dengan penuh semangat, tertawa dan bercanda di sepanjang jalan. Pemandangan di awal jalur begitu memukau, membuat mereka semakin yakin bisa mencapai puncak. Namun, saat sore menjelang dan mereka mulai memasuki kawasan hutan lebat, suasana berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, dan kabut tebal mulai turun dengan cepat, seolah tirai raksasa yang menutupi panggung alam. Jarak pandang mereka menjadi sangat terbatas, hanya beberapa meter di depan. Suhu udara turun drastis, membuat napas mereka beruap. Suara-suara hutan yang tadi ramai kini lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Mereka hanya bisa mendengar deru napas mereka sendiri dan gemerisik daun kering yang terinjak. Ryan, sebagai pemimpin, mencoba menenangkan yang lain. Tetap tenang, kita ikuti jalur. Jangan sampai terpisah, katanya dengan suara berat. Maya memeriksa kompas dan peta, tapi kabut yang begitu pekat membuatnya sulit menentukan posisi mereka dengan pasti. Mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan pos peristirahatan sebelum malam tiba. Namun, yang mereka temukan hanyalah pepohonan yang tampak sama, seolah mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kepanikan mulai merayap perlahan. Di tengah kebingungan dan rasa takut itulah, mereka pertama kali mendengarnya. Sebuah alunan suara yang sangat merdu, seperti nyanyian seorang wanita, mengalun lembut menembus kabut. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Suara itu begitu indah, menenangkan, dan penuh harapan. Seolah-olah ada seseorang di depan sana yang menuntun mereka ke tempat yang aman. Kalian dengar itu? Bisik Farah. Matanya melebar. Gilang mengangguk, menggenggam tangan Farah lebih erat. Iya, seperti ada yang bernyanyi. Mungkin ada perkampungan di dekat sini, sahut Dito. Wajahnya yang tadi tegang kini sedikit lebih cerah. Suara itu memang memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan mereka. Mereka merasa diselamatkan. Namun, Ryan merasa ada yang aneh. Suara itu terdengar terlalu sempurna, terlalu jernih untuk datang dari tengah hutan belantara yang berkabut seperti ini. Pengalamannya sebagai pendaki memberitahunya untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak wajar. Tunggu dulu. Ryan menghentikan langkah teman-temannya. Jangan langsung percaya, ini aneh. Tidak ada desa di jalur ini. Tapi suara itu terus memanggil, semakin memikat. Alunannya terasa menarik mereka, menjanjikan kehangatan dan keselamatan. Maya yang biasanya logis pun mulai goyah. Tapi Ryan, kita tersesat. Mungkin itu satu-satunya harapan kita, ujarnya. Dito dan pasangan kekasih itu setuju. Mereka lebih memilih mengikuti harapan semu daripada terjebak dalam ketidakpastian yang dingin. Terjadi perdebatan kecil. Ryan bersikeras untuk tetap di jalur yang seharusnya, meskipun mereka tidak yakin di mana jalur itu berada. Sementara yang lain, terutama Dito, mendesak untuk mengikuti sumber suara. Bagaimana kalau itu penjaga hutan atau tim penyelamat? Argumen Dito. Akhirnya, karena tekanan dari yang lain, Ryan dengan berat hati setuju. Baiklah, tapi kita harus tetap bersama. Jangan ada yang terpisah, apapun yang terjadi. Mereka pun mulai berjalan menembus semak belukar, meninggalkan jalur setapak, menuju arah datangnya suara merdu itu. Semakin dalam mereka masuk, semakin tebal kabutnya, dan semakin aneh suasana di sekitar mereka. Pohon-pohon tampak lebih tua, lebih bengkok. Dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti cakar raksasa, suara nyanyian itu kini terdengar semakin dekat. Seolah-olah pemilik suara itu hanya berada beberapa meter di depan mereka, tersembunyi di balik selubung kabut. Langkah mereka terhenti ketika mereka sampai di sebuah tanah lapang yang aneh. Di tengahnya berdiri sebatang pohon beringin raksasa yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Akarnya menjalar ke segala arah, dan dari salah satu dahannya yang besar,
tergantung sebuah ayunan tua yang terbuat dari akar gantung. Suara nyanyian itu sepertinya berasal dari sekitar pohon itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, nyanyian itu berhenti. Keheningan yang datang setelahnya terasa jauh lebih menakutkan daripada suara nyanyian itu sendiri. Mereka saling pandang, kebingungan dan ketakutan. "Di mana dia?" bisik Farah. Saat itulah, ayunan tua itu bergerak sendiri, berderit maju mundur dengan pelan, seolah baru saja ada yang duduk di sana. Bulu kuduk mereka meremang. Gilang mencoba memberanikan diri, melangkah mendekati pohon itu. "Halo, ada orang di sini. Kami pendaki yang tersesat," teriaknya. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara derit ayunan yang semakin cepat. Lalu, dari balik kabut tebal di belakang pohon, mereka mulai melihat sesuatu. Sosok bayangan hitam yang perlahan-lahan terbentuk. Bukan sosok manusia. Sosok itu tinggi kurus, dengan anggota tubuh yang panjang dan tidak proporsional. Matanya menyala merah di tengah kegelapan kabut. Dan saat sosok itu membuka mulutnya, bukan suara merdu yang keluar, melainkan suara geraman rendah yang membuat tulang terasa ngilu. Mereka sadar, suara merdu tadi hanyalah umpan, jebakan, tanpa perlu aba-aba. Mereka berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Kepanikan mengambil alih. Mereka tidak lagi peduli dengan arah. Yang penting adalah menjauh dari pohon terkutuk itu. Terdengar suara jeritan dari belakang. Dito, yang larinya paling belakang, tersandung akar pohon dan jatuh. Sebelum yang lain sempat menoleh, kabut tebal telah menelannya, dan jeritannya terputus begitu saja. Ketakutan membuat mereka berlari tanpa henti, menerobos semak dan duri. Farah menangis histeris, sementara Gilang berusaha menariknya agar terus berlari. Rian dan Maya berlari di depan, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Mereka bisa mendengar suara langkah aneh di belakang mereka, mengikuti dengan cepat, diiringi suara tawa melengking yang bukan berasal dari manusia. Dalam kekacauan itu, Farah dan Gilang terpisah dari Rian dan Maya. Kabut yang tebal membuat mereka kehilangan jejak satu sama lain. Farah dan Gilang kini hanya berdua, bersembunyi di balik sebuah batu besar, dengan napas terengah-engah. Mereka bisa mendengar suara langkah itu semakin dekat. Gilang memeluk Farah erat, mencoba melindunginya. "Jangan bersuara," bisiknya. Tiba-tiba, mereka kembali mendengar suara nyanyian merdu itu. Kali ini terdengar persis di samping telinga mereka. Farah menjerit ketakutan, dan dari atas batu tempat mereka bersembunyi, sosok menyeramkan itu muncul, menatap mereka dengan mata merahnya yang menyala. Itu adalah hal terakhir yang mereka lihat. Di sisi lain, Ryan dan Maya terus berlari. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada teman-teman mereka, tapi mereka tahu mereka harus selamat. Entah bagaimana, setelah berlari tanpa tujuan, mereka akhirnya menemukan kembali jalur setapak yang mereka tinggalkan tadi. Seolah-olah hutan mempermainkan mereka, dan kini melepaskan mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka terus menuruni gunung. Kabut perlahan menipis, seiring dengan turunnya mereka, dan cahaya pagi mulai tampak di ufuk timur. Mereka berhasil keluar dari hutan tepat saat matahari terbit. Lelah, terluka, dan terguncang, hanya mereka berdua yang selamat. Ketika mereka melaporkan kejadian itu kepada tim SAR, tidak ada yang benar-benar percaya. Pencarian besar-besaran dilakukan selama berminggu. Namun Dito, Farah dan Gilang tidak pernah ditemukan. Seolah-olah mereka lenyap di telan kabut. Satu-satunya jejak yang ditemukan adalah sebuah ransel milik Dito, tergeletak di dekat pohon beringin raksasa di tengah hutan. Rian dan Maya tidak akan pernah melupakan teror malam itu. Mereka selamat, tapi membawa luka batin yang dalam. Suara merdu itu masih sering terngiang di telinga mereka. Bukan lagi sebagai alunan yang indah, tapi sebagai pengingat akan jebakan maut yang bersembunyi di balik kabut tebal Gunung Arcapada. Legenda itu terus hidup. Para pendaki diperingatkan untuk tidak pernah mempercayai suara apapun yang mereka dengar saat kabut turun. Karena di dalam kabut itu, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang memikat dengan nyanyian indah, sebelum menyeret korbannya ke dalam kegelapan abadi. Jadi, jika suatu saat kalian mendaki dan mendengar suara merdu dari dalam kabut, apa yang akan kalian lakukan? Berbalik dan lari, atau mencoba mencari sumbernya? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di cerita mengerikan lainnya.